Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur wong desa lan uga wong kutha ning ngendi wae awakmu ana, tetep setia karo channel Ancen Wong Desa. Oke Sobat Awin, dimanapun berada yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung bersama Ancen Wong Desa. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen dan share. Silahkan tinggalkan jejak ya Sobat Awin ya, agar tahu updatean video-video saya terbaru tentang percabean. Oke Sobat Ari ya, Sobat Awin dimanapun berada, pada video kali ini saya mau bercerita ya. Ini sebuah cerita dan cerita karena untuk aplikasinya itu kadang tak review dan juga kadang tidak ya Sobat Awin ya. Ini saya mau bercerita mengenai tentang kelemahan daripada tanam cabai tidak menggunakan mulsa ya Sobat Awin. Ini menurut saya pribadi ya, tidak tahu kalau menurut kalian semua yang ada di luaran sana. Kalau menurut saya pribadi Sobat Awin ya, ini mengenai tentang percabean. Ini populasinya 700. Mengenai kelemahan kita menanam tanpa menggunakan mulsa, ini adalah sebagian kecil kalau menurut saya sendiri ya Sobat Awin ya. Ini memang kendalanya atau kelemahannya itu kita memang harus sering-sering mencabuti gulma yang tumbuh Sobat Awin ya. Ini adalah pertama, kita harus sering-sering mencabuti gulma yang tumbuh. Ini baru 1 minggu atau 10 hari ya. Ini saya cabuti, ini sudah pada tumbuh kembali Sobat Awin ya. Jadi itu adalah kelemahan kita kalau tidak menggunakan mulsa. Jadi yang pertama adalah mengenai tentang rumput atau gulma yang ada atau yang tumbuh. Karena apalagi ini di musim penghujan ya Sobat Awin ya. Jadi ini adalah di musim penghujan. Jadi kita memang harus sering-sering dalam mencabuti gulma. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menurut saya pribadi, kita harus sering-sering menaikkan bedengan ini Sobat Awin ya. Bedengan ini kita harus sering-sering naikkan ya. Bedengan ini karena apa? Karena musim penghujan itu kan selalu sering kena air hujan. Jadi untuk apa itu namanya bedengannya kita itu harus, nah ini seperti itu kan kena air ya, kena banjir, itu harus kita naikkan ke samping dan ke sampingnya itu untuk menutupi itu. Karena kalau tidak kita sering-sering untuk menaikkan bedengan, maka akarnya itu akan cepat terlihat karena tergerus oleh air hujan ya Sobat Awin ya. Jadi itu kalau menurut saya itu dua daripada kelemahan kita menanam cabai tanpa mulsa. Yang pertama tadi adalah masalah gulma yang sering tumbuh. Yang kedua adalah mengenai tentang gugurnya atau apa jenenge itu ya. Bedengannya itu sering tergerus air hujan. Jadi kita memang harus sering-sering untuk menaikkan bedengan agar akar-akarnya itu tidak kelihatan lagi ya Sobat Awin ya. Itu adalah kelemahan menurut saya, kekurangan ya. Memang di samping kelemahan ya juga ada keuntungannya si Sobat Awin ya. Karena memang kehidupan itu kan ada plus dan minusnya. Nah ini kita memang harus sering-sering mencabutnya. Nah ini kan tumbuh lagi rumputnya. Kalau kita tidak sering-sering mencabutnya ya nanti akan semakin banyak. Terus yang tadi ya, ini gundukan ini ya, ini harus kita pupuk terus ya. Kita ambil tanah yang ada di sini, terus kita masukkan ke sini ya Sobat Awin ya. Kita harus selalu sering embong. Nah, seperti ini kan. Seperti ini ya. Nah ini kan terkena air hujan ya, genangan air hujan yang dari situ ya, mengalir dari sini. Jadi ini nanti lama-kelamaan itu nanti akan tergerus. Semakin lama ya. Jadi untuk mengantisipasi ya ini kan. Nah ini adalah terkena air hujan ya. Jadi akan menggerong-gerong dan menggerong kalau kita tidak sering-sering untuk mencangkulnya, memberi. Nah itu kan. Jadi airnya itu akan menggerus terus ya. Kalau kita tidak sering-sering, dan nanti dampaknya adalah akarnya akan kelihatan ya Sobat Awin ya. Itu adalah kelemahan kita tidak menggunakan mulsa. Nah ini kalau kita tidak nanti embong lagi ya seperti ini kan. Makanya kita harus sering-sering mengembongnya. Nah ini rumputnya.
Nah ini karena kita tidak menggunakan mulsa. Jadi rumputnya itu sering tumbuh ya, cepat tumbuh. Karena pada musim penghujan seperti ini kan memang apa itu namanya kendala di rumput ya. Gulma seperti ini ya. Nah, ini adalah kelemahan menurut saya pribadi kalau kita tidak menggunakan mulsa ya Sobat Tawin ya. Jadi ini kemarin ini adalah populasi 700 batang. Kalau kita menanam dengan sistem seperti saya ini 700 batang, itu kalau menurut saya pribadi seperti saya sih masih mampu ya Sobat Tawin ya, karena memang populasinya tidak banyak ya. Kalau memang sampai ribuan, kalau kita tidak menggunakan mulsa ya mungkin saja kita harus ekstra ya. Bukannya saya promosi tentang mulsa ya, tapi ini adalah pengalaman saya pribadi ya. Kalau memang masalah pendanaan atau uang atau modal itu ya memang lebih sedikit, cuma ya seperti ini hasilnya. Ini adalah mengenai tentang kelemahan daripada tanpa mulsa Sobat Tawin ya. Tapi saya lebih suka karena apa? Karena jadi kita itu lebih sering-sering untuk ke lahan ya. Karena memang tanaman kalau sering kita cek, sering kita lihat itu nanti kan kita tahu perkembangannya. Dan juga ilmu-ilmu yang ada di dalamnya itu kita harus apa itu namanya teliti secara betul-betul, akhirnya menimbulkan kita semangat untuk belajar. Oh ternyata tidak memakai mulsa keuntungannya seperti ini, kerugiannya seperti ini. Jadi kalau menurut saya pribadi sebagai pemula tanam sedikit-sedikit seperti ini terus tanpa mulsa ya memang irit ya Sobat Tawin ya. Ini kemarin modal baru 1,5 juta, 1,5 juta ya. Itu mulai dari bibit sampai pupuk dan juga pestisida kecuali ajir dan juga tenaga. Tenaga memang saya tidak hitung karena memang saya kerjakan sendiri ya Sobat Tawin ya. Karena ini adalah untuk pembelajaran saya untuk menuju 4.000 batang. Doakan saja dengan tanaman 700 ini saya bisa mencapai 4.000 batang ya Sobat Tawin ya. Karena rencana saya memang kepingin memiliki populasi 4.000 batang. Ini saya 700 di lahan yang pertama ini. Di lahan yang kedua saya sudah memiliki 500 batang. Itu saya tumpang sari dengan kacang panjang yang ada di lahan yang kedua. Terus ini nanti rencana di lahan yang ketiga mungkin kisaran 2.000 sampai 3.000 ya. Jadi untuk menuju 4.000 batang. Jadi doakan saja Sobat Tawin semuanya agar tanaman cabai saya ini bisa benar-benar maksimal dan akhirnya saya berani untuk menuju ke 4.000 batang Sobat Tawin ya. Terus apa itu namanya, simak terus perkembangan tanaman cabai saya. Jangan bosan-bosannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Memang ini adalah lahan saya, tidak saya kurangi dan tidak saya tambahi, bisa dilihat di layar kaca semuanya ya. Ini adalah perkembangan ya, memang ada yang bagus, ada yang jelek, itu adalah kekurangan daripada diri saya. Jadi mohon maaf jika video-video saya yang selalu tampil itu kurang maksimal dan juga perkataan apapun yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Sobat Tawin. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ancen Wong Deso.